Jadi kiat bahagia di dunia dan akhirat itu ada 4. Yang pertama adalah kita yang pertama beriman dan beramal soleh. Jadi barang siapa yang melakukan amal soleh, baik laki atau perempuan, akan diberikan kehidupan yang thayyibah. Jadi untuk kita mendapatkan kethayyibahan, ya, kita harus betul-betul beriman dan beramal soleh. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pondasi utama. Jadi beriman itu ada secara rububiyah. Jadi hanya Allah lah, kita percaya bahwa hanya Allah lah yang mengatur. Kemudian beriman dengan uluhiyah dan mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian beriman dengan sifat-sifat Allah yang 99 sifat Allah itu. Amal soleh adalah perkara yang diperlukan oleh setiap muslim. Ilmu yang tidak diamalkan itu adalah seperti harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah. Kebermanfaatan ilmu tidak didapatkan jika tidak diamalkan. Jadi kalau kita mendapatkan ilmu, harus bagaimana ilmu itu diamalkan. Jadi sekecil apapun amalan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang dicintai adalah, jadi amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan walaupun dia sedikit tetapi rutin, terus menerus dan istiqomah. Jadi itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya kita melakukan puasa ya Senin Kamis, tapi rutin ya tiap Senin Kamis ya. Jadi amalan-amalan yang terus-menerus dan istiqomah. Kemudian kebahagiaan yang hakiki itu akan bisa tercapai adalah kalau kita mengamalkan ilmu kita. Kemudian tadi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Jadi kita harus banyak beramal soleh. Kemudian yang kedua adalah berperilaku yang baik melalui perbuatan, ucapan, kalimat lisan dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa yang beliau tinggalkan adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Jadi kita dimanapun kita berada di muka bumi ini, mau sendiri mau rame-rame, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kalau kita mendapatkan keburukan, artinya katakan kita misalnya dijelekan ya oleh seseorang, jadi lebih baik keburukan itu adalah dengan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak usah membalas keburukan seseorang, kita menjadi lebih buruk lagi. Jadi kalau ada keburukan menimpa kita dari seorang ya, kita balas dengan kebaikan. Kemudian hapus kesalahan dengan amal soleh. Jadi kalau kita menyadari bahwa ada kesalahan-kesalahan kita, jadi kita harus perbaiki dengan amal soleh. Karunia Allah terbesar adalah kemudahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam beramal soleh. Jadi di dalam kita bersyukur kepada Allah ya. Jadi kita sering sekali mengibaratkan bahwa rezeki itu adalah hanya berupa materi saja, tetapi sebetulnya karunia Allah, rezeki Allah yang terbesar adalah kemudahan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu melangkah ke masjid untuk menegakkan sholat duhur ini adalah sebuah karunia ya, sebuah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih banyak saudara kita yang berat untuk melangkahkan ke masjid padahal mendengarkan adzan ya. Itu sebuah karunia yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menyibukkan diri dengan perbuatan baik dan mengkaji ilmu yang bermanfaat sehingga jiwanya tenang dan tidak gelisah. Jadi bagaimana kita hari-hari kita itu disibukkan dengan berbuat baik dan mengkaji ilmu yang bermanfaat. Jadi orang yang disibukkan ilmu dia akan lebih tenang, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia.
Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kebahagiaan itu tidak dengan harta yang banyak, tetapi kebahagiaan adalah dengan kita bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat adalah konsentrasi dalam menghadapi hari ini saja. Jadi kita harus bersyukur pada hari ini kita masih diberikan umur, ya. Jadi bagaimana kita menganggap bahwa ini adalah umur kita yang terakhir, sehingga betul-betul kita menegakkan, kita beribadah betul-betul pada hari ini secara maksimal. Fokus beramal untuk hari ini dan memperbaiki pada hati hari ini. Berupayalah untuk jangan mengatakan seandainya. Jadi kita sering sekali kalau kita ketimpa musibah, ya kan, waduh seandainya tadi begini-begini. Tetapi kita harus sampaikan bahwa ini adalah qadarullahnya atau takdir Allah. Jadi tolong ukur kebahagiaan kita adalah menjadikan hari-harinya untuk kebaikan kepada Islam.